Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, Tuhan sanggup mengubah fakta atau kenyataan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang melimpah atas hidup kami. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, urapi kami, berikan kami pengertian, dan lebih daripada itu kami menjadi pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan sanggup mengubah fakta atau kenyataan. Mazmur 107 ayat 33 sampai ayat 38. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang yang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Tuhan sanggup mengubah fakta atau kenyataan. Saudara, kalau kita perhatikan ayat 33, faktanya sungai itu dibuat jadi padang gurun. Faktanya pancaran air menjadi tanah gersang. Saudara bisa membayangkan yang tadinya ada sungai-sungai, ada banyak sungai. Itu faktanya, ada banyak sungai. Tapi Tuhan mengubah atau merubah atau membuat menjadi padang gurun. Ada satu perubahan fakta realita di situ. Jadi saudara, kita menyembah Tuhan yang sanggup mengubah fakta. Mungkin sekarang faktanya saudara, pendidikannya hanya sebatas SD mungkin, SMP mungkin. Mungkin faktanya saudara ada lahir dari keluarga yang di bawah garis kemiskinan. Mungkin faktanya kita tidak diperhitungkan. Tapi Tuhan sanggup mengubah semua fakta-fakta itu. Sebab Dialah Tuhan yang berdaulat. Kalau kita pelajari bagaimana Daud menghadapi Goliat, kalau kita mau lihat faktanya secara manusia, tidak mungkin Daud bisa menang melawan Goliat kalau secara fakta manusia. Goliat itu tinggi besar. Sejak mudanya Goliat sudah berperang. Dia punya strategi, dia punya ketahanan tubuh, dia punya keahlian. Sementara Daud masih sangat muda, hanya mengembalakan kambing domba 2-3 ekor. Secara manusia faktanya tidak mungkin seorang Daud yang muda mengalahkan Goliat yang besar, seorang prajurit yang sejak mudanya sudah berperang. Faktanya semua prajurit Israel itu ketakutan. Faktanya semua orang Israel itu gentar. Itu fakta yang terjadi
di saat itu. Namun Daud menyadari, mengetahui siapa yang menyertai dia. Sehingga Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan alam semesta. Daud sangat tahu siapa yang menyertai Daud. Sehingga pada waktu itu di medan pertempuran, fakta berubah, kenyataan berubah. Goliat dikalahkan dengan mudah oleh Daud karena penyertaan Tuhan. Sejak saat itu, nama Daud termasyhur di bangsa itu karena Tuhan menyertai dia. Fakta berubah, kenyataan berubah. Lalu kemudian saudara, faktanya, kenyataannya, 5 roti 2 ikan tidak cukup untuk 5.000 orang. Itu tidak cukup dan sangat-sangat kurang. Itu faktanya. Itu realita kenyataannya. Tapi 5 roti dan 2 ikan diserahkan ke tangan Tuhan Yesus. Dan ketika Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, maka 5 roti dan 2 ikan itu memberi makan 5.000 orang. Terjadi satu kelimpahan, terjadi satu pelipat gandaan sampai sisa 12 bakul. Kenapa dari 5 roti 2 ikan 5.000 orang dikasih makan? Karena ada Tuhan di situ. Faktanya 5 roti 2 ikan tidak bisa kasih makan orang sebanyak itu. Itu fakta. Tapi bagi Tuhan, fakta bisa berubah. Kenyataan bisa berubah. Sebab Dia berdaulat, mampu mengubah segala sesuatu. Saudara, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Adakah yang sukar bagi Tuhan? Tidak ada, saudara. Bahkan Lazarus yang sudah mengalami kematian, faktanya dia mengalami kematian, bahkan sudah berbau busuk. Itu fakta realita. Tetapi Tuhan memanggil dia, lalu dia bangkit dan keluar dari kuburnya. Faktanya dia mengalami kematian, tapi ketika Tuhan hadir, kematian pun ditaklukkan dan tunduk kepadanya. Fakta, realita, kenyataan harus tunduk di bawah tangan Tuhan yang berdaulat. Artinya Tuhan dalam sekejap bisa mengubah situasi, bisa mengubah kenyataan, bisa mengubah fakta. Sebab bagi Dia tidak ada perkara yang sukar. Saudara, apa yang saudara pikir hari ini menjadi fakta dalam hidup saudara? Apa yang saudara pikir hari ini menjadi realita dalam kehidupan saudara? Dengarkan baik. Tuhan sanggup mengubah itu semua. Dengan sangat mudah Tuhan mampu mengubahnya. Untuk itu, sadari bahwa Roh Kudus itu menyertai kita. Untuk itu sadari bahwa kita butuh Tuhan. Untuk itu saudara imani dan pakai otoritas yang Tuhan berikan, supaya kenyataan dan fakta itu berubah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan sanggup mengubah fakta. Tuhan sanggup mengubah kenyataan. Karena bagi-Mu tidak ada perkara yang sukar. Engkau Tuhan yang berdaulat. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau mampu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Engkau mampu. Dan Engkau Tuhan bukan sekedar mampu, tapi Engkau mau melakukan untuk kami. Karena memang Engkau sangat-sangat mengasihi kami sebagai umat percaya. Hati kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.